Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal, barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin dan Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Tepatnya saya mulai memasuki minggu ketiga bulan Januari ya. Kalau tanggalnya tanggal 15, 16 sampai 17. Harinya hari Rabu, Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Tetap di 3 hari ke depan. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema fakta yang terjadi buatmu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nanti ya silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ya, seperti biasa saya akan tarik energi dulu, semoga bisa selaras. Selanjutnya setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Taurus memasuki minggu ketiga bulan Januari 2025. Taurus, ini asmara kenapa? Ini kartu utama muncul petunjuk 9 pedang. Ada seseorang terbangun dari tidur ya. Ini sampingnya ada 9 pedang di sini. Dikonfirmasi, wow, ini kenapa ini muncul petunjuk 3 of Sword, 3 pedang menusuk hati. Ini kenapa ya? Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ini harus warning ya, betul-betul waspada. Bisa saja ini sudah kalian rasakan loh ya. Entah mungkin mulai dari dulu ataupun bahkan ini akhir-akhir ini. Nah, ketika kalian tidak merasakan ya waspada. Untuk kalian yang sudah damai, yang merasa harmonis, yang merasa bahagia nih waspada. Memasuki minggu ketiga ya, bulan Januari, terutama di 3 hari ke depan ini kelihatannya akan ada sebuah problem. Sehingga membuat kalian kepikiran lah ataupun membuat kalian mikir ya, bersedih ya. Bahkan mungkin saking rada beratnya mungkin sampai terbawa ke dalam tidur gitu loh. Seperti itu.
seperti ada beban yang sangat berat di sini. Ada situasi yang memang betul-betul kurang bisa menguntungkan sahabat Taurus ya kali ini. Apalagi kalian ini dikonfirmasi muncul petunjuk 3 pedang menusuk hati. Artinya di sini dengan adanya mungkin dengan adanya problem ataupun kejadian nantinya, sehingga apa? Sehingga kartu konfirm ini memberikan sinyal jelas, sehingga akan ada sebuah kekecewaan, akan ada sebuah kesedihan lah, luka batin lah. Bisa saja ini menggambarkan masa lalu kalian, mungkin ada traumatik ya, yang pernah tersakiti yang luar biasa sehingga sampai sekarang pun belum sembuh. Luka tersebut dalam hatinya belum sembuh kalian. Bisa saja seperti itu. Ataupun sekali lagi bisa saja ini sudah kalian rasakan baru-baru ini. Seperti itu ya, karena di sini kelihatannya ada suatu kekecewaan yang cukup berat. Mungkin kalian di PHP lah, dicuekin lah, ada perselisihan yang memang kalian benar tetapi pasangan kalian menganggapnya salah, itu kan juga menjadi beban sehingga kacau. Nah, cuman apapun yang terjadi di sini kalian harus tetap nomor utama yang harus diutamakan apa ya, tidak ada lagi harus kesabaran. Nah, seperti itu ya, akan ada sebuah apa ya, akan ada sebuah ketidaksinkronan antara hati kalian sama pasangan. Itu tadi mungkin ada selisih paham lah, lebih tepatnya seperti itu. Ada kekecewaan. Mungkin kalian dijanjikan pasangan, ya tiba-tiba berubah. Nah, intinya kan apa ya, di PHP ya bisa saja dari pasangan kalian, bisa saja orang yang baru kalian kenal. Nah, nanti kita deteksikan ya. Untuk masalah pekerjaan ataupun karir, Taurus muncul petunjuk The Lovers. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan. Nah, ini kebalik, ini seharusnya di sini. Ya, di faktor asmara, cuman ya apalah dikata ya, memang secara tarikan energi kartu The Lover ini masuk ke pekerjaan. Oke, kita lihat kartu konfirm. Nah, ini muncul petunjuk The Star. Ada wanita menuangkan air ke dalam sungai ya. Ya, ini kalau saya rasakan kalau pekerjaan sih ini cukup baik ya. Jadi asmara kalian itu tidak seberuntung di pekerjaan. Kalau di pekerjaan ini kelihatannya 3 hari ke depan ini eh, akan ada kabar-kabar mengembirakan ya. Kalau di asmara kan warning. Warningnya apa? Akan ada problem, akan ada masalah. Tapi kalau di masalah pekerjaan ataupun karir di sini bagus ya. Kelihatannya akan ada sebuah kejutan, tapi kejutan itu baik. Nah, karena jelas kalian terbantukan semesta. Apa yang mungkin selama ini sulit kalian jalankan, mungkin mencapai target sulit, terwujudnya harapan impian itu sulit, bahkan meraih ataupun mencapai keberhasilan kesuksesan itu sulit. Ini kelihatannya akan ada sedikit kemudahannya, karena kalian terbantukan semesta. Kelihatannya ada seperti ada energi tarikan yang cukup kuat untuk membawa kalian di masalah keberhasilan ataupun di masalah pencapaian target. Kira-kira seperti itu ya. Ini sangat diuntungkan ya. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk The Star. Ini sinyal yang cukup bagus. Dua kartu mengatakan positif. Artinya mungkin yang selama ini kalian renungkan, kalian cita-citakan, kalian angan-angankan, ini kelihatannya akan terjadi loh di 3 hari ke depan. Ini juga bisa saja sudah kalian rasakan. Bahkan sampai di 3 hari ke depan, memasuki minggu ketiga, ini masih kalian rasakan. Gitu. Jadi intinya yang mungkin kesulitan ya secara pencapaian target dan lain-lain, insya Allah di minggu ketiga, memasuki minggu ketiga 3 hari ke depan, seperti yang sudah saya tentukan harinya, ini kelihatannya akan ada beberapa pencapaian di sini. Meskipun tidak terlalu meroket naik, tidak masalah. Yang penting secara energi kok saya merasakan akan ada peningkatan grafik gitu loh. Jadi ada keterwujudan. Apa yang selama ini menjadi ekspektasi kalian itu akan bisa kalian rasakan. Ini mantap ya. Oke, lanjut di keuangan atau rezeki. Taurus, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup besar di sini. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The Moon. Ada 2 serigala yang sedang mungkin menjaga gerbangnya sama matahari bulan bersamaan di sini. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya di sini.
Ace of Cup. Artinya di sini saya merasakan memang apa ya? Mungkin akan maksud saya begini. Yang saya rasakan ini mungkin kalian sedang ada sebuah angan-angan. Mungkin ada sebuah cita-cita ataupun kalian berharap ada sebuah harapan kalian itu bisa terwujud sesuai ekspektasi kalian, sesuai keinginan kalian. Apa itu? Yaitu tadi kelancaran keuangan, kelancaran rezekian entah besar entah kecil yang kalian minta itu biar lancar gitu loh. Itu. Dan yang makna kedua ini karena di sini saya mendapatkan apa ya? Suatu energi memang ada dua makna. Dan makna kedua bisa saja ini sudah kalian rasakan. Entah dulu ataupun kemarin, entah sampai saat ini pun mungkin kalian rasakan ada sebuah rezeki yang ngalir ya, yang istilahnya itu yang milih sama kalian ya. Cuman entah seiring berjalannya waktu tiba-tiba seperti ada sebuah perubahan di sini. Gitu. Yang mungkin lancar, yang mungkin sedikit sendatan semakin tidak lancar, semakin banyak sendatan, semakin banyak halangan. Karena kenapa? Karena di sini muncul petunjuk demun. Nah ini waspada ya, khususnya di 3 hari ke depan memasuki minggu ketiga ini kalian muncul petunjuk demun loh. Ini memberikan sinyal apa? Memberikan sinyal masalah finansial ataupun keuangan ataupun rezeki ini beda sama yang pernah kalian rasakan. Ada penurunan lah, ada pengeluaran yang cukup besar dan pemasukan kalian tidak imbang di sini. Kenapa itu semua terjadi? Ini jelas ada pihak ketiga tidak bisa dibohongi yang membuat agar secara unsur keuangan ini biar kalian ada sendatan gitu loh, biar rezeki kalian tidak lancar. Ada orang toksik mengirim black magic sama kalian, menutup aura kalian di sini. Ya tinggal kalian saja dalam arti merasakan nanti apakah memang betul yang mungkin dulu ataupun kemarin sempat lancar tiba-tiba serasa banyak hambatan, ataupun gini mungkin yang dulu sudah punya angan-angan, sudah punya cita-cita, dan sedikit lagi kalian capai, sedikit lagi kalian mendapatkan uang tiba-tiba gagal. Nah, ketika kalian sudah merasakan seperti itu sudah fix. Kalian muncul petunjuk demun, artinya memberikan sebuah sinyal yaitu tadi ada penutupan aura sehingga apa? Sehingga adanya sebuah pengancelan lah, ataupun ada penurunan keuangan lah. Kira-kira seperti itu untuk masalah pemahamannya seperti itu. Karena jelas di sini ada orang yang nggak suka di sini, makanya harus waspada lebih tinggi untuk sahabat Taurus tentang keuangan atau rezeki karena sangat rawan sekali. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Januari ya, fakta buatmu. Ini faktanya kalau untuk urusan asmara ini kelihatannya harus lebih bersabar ya, sahabat Taurus ya. Harus lebih bersabar dan waspada. Bisa saja ini di 3 hari ke depan nanti kalian ada konflik, ada masalah. Seperti itu ya. Kenapa seperti itu? Karena jelas di sini banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang iri kalian tertembak di faktor asmara, sehingga asmara kalian kacau. Nah gitu. Makanya saya sering mengatakan, ya maaf, saya ulang. Makanya saya sering mengatakan ketika tertembak satu titik segera dinetral, dibuka aura. Apalagi mungkin ketika kalian bisa tata caranya, ya monggo dibuka auranya sendiri. Tapi kalau kita kesulitan, ya tidak ada salahnya minta bantuan sama orang-orang di bidangnya, biar bagus. Seperti itu ya. Ini waspada untuk komunitas terbesar. Sekali lagi yang semula baik, yang semula damai waspada akan ada problem. Nah begitu juga sebaliknya, yang semula ada problem ini kelihatannya belum bisa terselesaikan. Nah bagaimana bisa selesai? Karena memang kalian fix tertembak black magic. Ketika kalian selesaikan secara logika ini nggak bisa bertahan lama. Nanti berapa hari ya konflik lagi. Karena memang ada aura negatif yang mempengaruhi agar asmara kalian itu memanas, agar selalu kacau, tidak menemukan kebahagiaan. Karena banyak orang toksik, orang yang iri hati, yang berada di sekeliling kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Seperti itu ya. Ini waspada untuk komunitas terbesar. Terus masalah pekerjaan ataupun karir, setelah saya deteksi secara penerawangan, fakta yang terjadi buatmu ini bagus ya. Secara pekerjaan ini memang betul-betul kali ini Taurus diuntungkan, sangat diuntungkan. Bisa saja akan ada sebuah kejutan. Nah ketika tidak ada kejutan, lah minimal apa? Minimal secara suasana pemikiran, suasana kebatinan ataupun hati ini ada ketenangan di situ.
karena tidak ada beban yang begitu berat. Bahkan lebih dominan, akan ada kejutan, akan ada rasa senang lah. Seperti itu ya. Ya mungkin dapat bonus ataupun mungkin diajak bos kalian ataupun mungkin diberi hadiah lah, kira-kira seperti itulah. Bagus lah. Cara pekerjaan ataupun karir ini sangat beruntung ya, memasuki minggu ketiga bulan Januari. Untuk di faktor keuangan ataupun rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan, di sini kelihatannya 50-50 ya untuk sahabat Taurus ya. Bisa saja akan ada ketercapaian yang mungkin dijanjikan keuangan akan cair di sini. Nah, seperti itu intinya. Entah dari mana datangnya, besar kecil ya syukuri sobat. Nah, yang 50% lagi kelihatannya stuck. Ada dinding penghalang buat kalian. Apakah kalian tertembak? Jelas kalian kali ini dua ya. Bisa saja kalian tertembak di asmara, bisa saja kalian tertembak secara di keuangan. Serasa sulit mencari uang lah. Maksud saya itu serasa sulit untuk mendapatkan kelancaran gitu loh. Bahkan sampai hutang pun ya terkadang kita tidak ada yang meminjamin. Itu betul-betul aura yang sangat tertutup. Ini waspada ya. Ini 50%, 50%. Ya bisa saja akan ada hantaman rezeki, yang satunya yang 50%, satunya lagi seperti yang saya katakan. Masih ada ketertutupan aura sehingga apa? Sehingga kalian dirugikan secara keuangan sobat. Nah, pengertiannya di situ. Nah, mungkin kalian bingung, apakah ketika aura kita itu dibuka terus akan selamanya membaik? Akan selamanya mendapatkan keberuntungan-keberuntungan? Nah, gini loh. Pemahaman tentang saya beri sedikit ya ulasannya tentang ketika aura itu terbuka di dalam kehidupan kita. Nah, seperti ini. Ketika aura kita itu terbuka, sobat, kalian menjalani kehidupan ini loh. Antara enak sama tidak enaknya, kalian merasakan itu pasti banyak enaknya kalau aura kalian terbuka. Karena apa? Ketika aura terbuka, sering saya mengatakan itu adalah salah satu faktor untuk bisa menarik sebuah unsur kerezekian, kepositifan dan lain-lain. Karena tidak ada dinding penghalang. Nah gitu loh. Jadi yang kalian alami selama ini itu mesti banyak enaknya, jangka panjangnya itu lama. Kalian merasakan enak terus gitu loh. Apakah tidak ada masalah? Ya tetap ada, cuman kan sedikit gitu loh. Tidak lama nanti ujung-ujungnya enak lagi ya. Nah, seperti itu, stabil lagi. Nah, beda ketika aura kalian tertutup, kalian merasakan hidup, menjalani hidup itu pasti banyak tidak enaknya. Enaknya misalkan nih dalam satu minggu, enaknya mungkin 2 hari. Tidak enaknya, konfliknya, bermasalahnya itu lebih dari 2 hari. Nah, itu kalau aura kita tertutup. Makanya sering saya mengatakan pasti dalam kehidupan kita itu merasakan lebih banyak tidak enaknya kalau aura tertutup. Nah, kan seperti itu. Itu sudah jelas. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena sudah banyak sekali yang konsultasi memang kenyataannya seperti itu. Ada tertembak di satu titik dibiarkan terus mengikuti. Tidak bisa hilang 3 hari, 1 bulan, bahkan 1 tahun pun tidak bisa hilang. Ketika apa? Ketika kita tidak dibuka aura. Makanya saya sering mengatakan ketika kalian ingin merubah nasib ya silakan dibuka aura biar bagus. Intinya kan cuma di aura gitu aja. Atau mungkin kalian bisa doanya ya monggo dibuka sendiri. Tapi kalau mungkin kalian tidak bisa, ya tidak ada salahnya minta bantuan sama orang-orang di bidangnya biar menemukan solusi. Nah, kan seperti itu sobatnya. Intinya kan gini, saya yakin ya, semua sahabat Taurus saya yakin hidupnya tidak mau terpuruk dan inginnya ada perubahan nasib. Nah, kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk merubah nasib? Itu tadi tetap ada 3 poin. Nah, gitu loh. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2 apa? Ikhtiarkan. Tanya orang-orang di bidangnya. Ketika apa? Kita tidak mampu untuk menyikapi masalah kita. Sudah mentok. Jangan diam. Ketika kalian diam, apalagi tidak mau dicarikan sama orang-orang di bidangnya, ya semakin hari semakin terpuruk, tidak ada solusi. Malah semakin ribet, gak karu-karuan hidup kalian. Semakin banyak masalah, semakin banyak kesialan. Seperti itu. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, tetap perjuangkan ikhtiar kalian, lebih-lebih ikhtiar kalian perjuangkan. Nah, ketika ketiga poin itu sudah kalian rasakan, ya kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah dan yakin bahwa nasib pasti akan berubah. Karena apa? Jelas nasib tidak akan pernah bisa berubah kalau orangnya sendiri nggak mau merubah. Nah, ketika kalian menjalankan 3 poin, otomatis kan kalian sudah berusaha, sudah berjuang. Bisa saja nasib pasti akan berubah. Nah, beda ketika kalian ingin ada perubahan nasib, tapi kita mungkin bermalas-malasan ataupun kurang bisa semangat, ya. Ya nasib
kalian itu saja, bahkan semakin hari semakin terpuruk, semakin banyak kesialan. Seperti itu ya. Nah, itulah sedikit ulasan tentang kalau aura terbuka itu seperti itu gitu. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Intinya tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya informasikan, ingat ya, ini semua bersifat general reading. Energinya itu luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat gitu loh. Nah, ketika mungkin masih ada beberapa komentar, kok saya tidak resonate, ya berarti kalian tidak memahami, tidak menyimak, dan tidak mengerti apa itu general reading. Nah, makanya ketika kalian ingin ada kejelasan, ya silakan konsul secara pribadi. Nanti di situ ada akurat, ada tepat gitu loh. Karena saya mengetahui nama kalian dan lain-lain gitu loh. Apalagi ketika memang kalian nanti konsultasi ada sebuah problem atau masalah, ya kita akan bantu memberikan solusi dan saran terbaik sampai ketemu titik terang. Apalagi ketika mungkin nantinya terdeteksi ada penutupan aura, kita akan memberikan solusi bagaimana cara untuk membuka aura. Dan itu sudah banyak ya, seperti itu. Akhirnya apa? Auranya semakin hari semakin ada perubahan. Semakin ada sebuah penataan hidup. Seperti itu ya. Jadi jangan disepelekan, aura itu sangat penting meskipun itu salah satu faktor tetapi paling penting. Seperti itu ya. Oke sobat ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Klaim energi positifnya, syukuri aminkan, karena apa? Ucapan adalah doa. Nah ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan, biar kalian itu termotivasi, lekas bangkit, lekas bergerak, dan lebih waspada. Nah, kan seperti itu, biar nasib kalian bisa berubah, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya rasa kalian sudah bisa memahami semua ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk semua sahabat Taurus, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.